yang minta di roasting, artis apa segala itu meminta si Kiki Saputri ini untuk merosting pejabat-pejabat. Kok dia malah nggak mau dengan juteknya itu marah gitu, karena disinggung gitu loh, tersinggung dengan pernyataan si Kiki. Jadi Kiki ini membuat pernyataan minta maaf besok-besokannya karena atas desakan 03. Belum apa-apa aja udah begitu gitu. Apalagi sekarang Pak ya, Ketum PDIP Pak mengeluarkan satu statement, tidak boleh membuli saya sekarang selama pemilu. Saya sudah menyiapkan 2 lawyer. Jadi jangan main-main saya ya, katanya. Kemarin-kemarin masih bisa motong-motong saya, video saya. Sekarang tidak bisa lagi membuli saya seenaknya, katanya. Lah, iya, ketum partainya enggak ngebuli. Lah capresnya 03 itu ngebuli itu. Ngerosting 02 terang-terangan. Tapi saya mau kasih tahu lah, namanya tentara ya, apalagi orang dia hidupnya sebagai komandan terus, itu memang ngomongnya nggak bisa berkata-kata. Sama seperti saya sulit berkata-kata. Karena itu kalau A ya A, karena A itu yang benar. Jadi gimana lah saya mau mengatakannya, Pak Prabowo, maaf nih kalau Pak Prabowo mendengar, dia nggak pinter dia berkata-kata. Oh, dia sendiri mengakui Pak, saya kurang bisa untuk berkata-kata. Maaf ya, katanya gitu ya. Saya tidak bisa bicara seperti seorang intelektual, tidak bisa. Tapi saya lihat ya Pak, itu kakeknya itu RM ya, Raden Mas ya Pak ya, kakeknya Prabowo ini. Jadi sebenarnya Pak Prabowo ini keturunan bangsawan sebetulnya ya Pak ya, gitu. Iya. Santun dan tampil sebagai seorang negarawan, ngomong apa adanya, nggak dimanis-manisin, ya memang begitu dia ada apa adanya. Beda dengan 03 gitu, dibuat manis-manis. Pada saat dia di roasting di acara TV, itu dia agak keberatan Pak, karena yang ngerosting ini rada mutung ya, kelihatan ya. Iya, mutung. Itu minta di take down itunya. Loh, sekarang zaman roasting kok apa-apa juga pejabat yang minta di roasting, artis apa segala itu meminta si Kiki Saputri ini untuk merosting pejabat-pejabat. Kok dia malah nggak mau dengan juteknya itu marah gitu, karena disinggung gitu loh, tersinggung dengan pernyataan si Kiki. Jadi Kiki ini membuat pernyataan minta maaf besok-besokannya karena atas desakan 03. Belum apa-apa aja udah begitu gitu. Apalagi sekarang Pak ya, Ketum PDIP Pak mengeluarkan satu statement, tidak boleh membuli saya sekarang selama pemilu. Saya sudah menyiapkan 2 lawyer. Jadi jangan main-main saya ya, katanya. Kemarin-kemarin masih bisa motong-motong saya, video saya. Sekarang tidak bisa lagi membuli saya seenaknya, katanya. Lah, iya, ketum partainya enggak ngebuli. Lah capresnya 03 itu ngebuli itu. Ngerosting 02 terang-terangan. Bagaimana ini? Apa yang diomongin tidak sejalan dengan tindakannya. Kalau ketumnya keluarin statement nggak boleh ngebuli saya, ya otomatis dong 03-nya ini binaannya ketumnya. Jangan ngerosting 02 dong gitu. Sekarang 03-nya sendiri waktu di roasting oleh seorang komika dengan tajamnya mulutnya itu berkeberatan, marah dia. Jadi bagaimana belum jadi presiden aja udah begitu gitu. Jutek. Ya, itulah saya heran, semua bisanya mengeritik, tapi tidak tahu apa solusinya. Nah, nanti kita cari waktu lagi pencerahan itu. Kalau kita mengeritik, kita harus bisa mencari solusinya. Saya mengeritik, tanyalah apa nanti solusinya. Seperti visi, misi, tugas-tugas, kemudian kebijakan, strategi, program, sama aksi nyata. Kalau Pak Prabowo ya, saya pernah
bersama-sama dia di Kostrad. Cuman saya bukan infanteri, saya artileri, dia infanteri. Jadi tidak pernah jadi satu komando, tapi komando atas tetap pernah. Jadi saya melihat begini, kalau Prabowo sudah mau, ya ada kemauan dia, ada ide dia, masalah apa namanya, oh saya mau satuan saya ini baik, saya mau satuan ini begini. Dia berani mengeluarkan dompetnya. Iya, iya. Dia berani. Sekarang si Anies sama si Ganjar ini siapa yang membiayai dia lagi nanti ini? Semua ketua partai udah angka, perkiraan saya, semua ketua partai yang mendukung dia, ya baik si Anies maupun si Ganjar, partainya itu udah mikir-mikir kok, ngapain saya mengeluarkan uang kalau udah pasti kalah. Nah, itu aja lah. 03 menggalang dana loh Pak. Lah, menggalang dana loh Pak. Itulah. Nah, dulu saya tahu ya bahwa di belakang si Ganjar ada 9 naga. Tapi saya lupa fotonya di mana. Kemana 9 naga itu? Nah, mana? Kalau Prabowo kan sementara ini nggak begitu bersandar kepada 9 naga. Dia punya pesawat sendiri. Dia kemana bisa seenaknya. Kalau yang dua ini pasti ada yang mendukung. Ya, tapi itu nanti analisa kita bisa kita ketahui kalau kita nanti sudah tahu siapa pemenang. Kalau Prabowo menang nanti saya nggak tahu lah. Bisa-bisa si Ganjar sama si Anies ini masuk penjara. Saya beritahu aja, masuk penjara karena dia tidak tahu undang-undang itu. Pakar-pakar pengamat militer itu seenaknya aja ngomong. Karena dia tidak tahu apa isinya strategi, apa isinya intelijen, apa isinya operasi, apa isinya taktik, apa isinya teknis. Loh. Ya, itulah dia nggak masuk penjara atau dirangkul, Pak. Masuk dalam kabinetnya. Kan 02 ini orangnya nggak tegaan sebetulnya, Pak. Iya, jadi dari situlah nanti kita lihat. Kalau dia mau. Kalau dia tidak mau, ya kita inilah. Saya kira TNI itu udah gemes lihat orang ini dua. Ya, gemes dia, marah mereka. Iya. Gemes, saya aja yang udah pernah orang gemes saya sama dia. Ya, apalagi saya pengkajian strategi TNI. Walaupun saya sudah pensiun, saya tetap bekerja kok. Bagaimana saya bisa ngomong begini kalau nggak saya mikir terus? Ya, gimana coba? Adik-adik itu tahu lah. Junior saya tanya aja lah satu persatu sana. Dia tahu. Ya, jadi mohon maaf, bukan berarti saya membenci orang ini dua, tapi tindakannya itu tidak tepat. Ya, ya. Saya kemarin melihat Prabowo itu begini. Apakah dia sebagai calon presiden? Apa dia selaku menhan? Jadi orang ini dua sudah memframing, ya, supaya si Prabowo ini bukan sebagai calon presiden, tapi secara menhan. Coba dikomentarin lah sama si Masinton itu, yang goblok juga itu orang. Ya, wah, bagaimana Menteri Pertahanan nggak bisa tahu datanya? Siapa? Mardani Alisera juga. Aduh, ini orang kapan dia belajar pertahanan? Kita ini jadi TNI itu sudah darah taruhannya. Tahu nggak? Darah taruhannya. Ya. Jangan dikira nggak nyawa. Saya pernah di Timur itu kesasar, masuk ke sarangnya pretelin, tahu nggak? Wah, untungnya pada siang itu dia sering tidur. Itu kelemahannya. Saya sama supir saya sama ajudan saya waktu itu. Aduh, ajudan saya itu orang tim lagi. Ini apakah saya dibawa ke killing ground atau apa? Kita senyap. Bagaimana mobil ini pelan-pelan jalannya? Sampai begitu. Dia nggak tahu. Kalau saya ditembak bagaimana? Kalau saya mati di situ. Itu masih zamannya ganas-ganasnya Timur. Jadi udahlah. Ini orang dua nggak tahu militer, nggak tahu masalah pertahanan, gobloknya setengah mati. Kemudian pengamat-pengamat itu kenapa nggak ada yang militer yang ngomong? Coba perhatikan, kan nggak ada pengamat itu. Si Koni, si Andi Wijayanto, siapa lagi itu? Banyak sekali pengamat. Jadi dia ngomong hanya teori, tapi kalau masuk ke prakteknya dia nggak akan ngerti. Itulah di mana prakteknya, di taktik. Ibu Koni udah masuk ke PDIP, Pak.
Iya, karena dia tidak diterima di tempat Prabowo. Dulu pun saya pernah dimarahi senior waktu seminar di Mabes TNI. Bing, kok kau pilih dia sebagai narasumber? Ya kita pengen tahu lah. Abang marah sama saya. Yang marah sama saya tahu nggak? Bintang 3 loh. Nanti abang dengarkan aja apa komentarnya. Nanti kapan-kapan saya buka video waktu dia seminar, saya juga ikut seminar di situ. Tapi itulah, karena mereka itu memaksakan kehendaknya. Sebagai contoh ya, saya lihat Bu Koni, dia memaksakan ada kapal induk, kemudian mengembangkan poros maritim. Kalau saya tanya, apa itu poros maritim? Cari definisinya, apa? Pak Caniago, Ketua Bappenas, begitu Pak Jokowi pidato poros maritim di negara-negara ASEAN, ya, poros maritim Indonesia membuat poros maritim. Apa yang terjadi? Begitu dia pulang, supaya Bappenas bagaimana membuat poros maritim, direncanakan poros maritim. Pak Caniago tuh waktu itu ngomong, saya bingung definisi poros maritim itu apa. Di kamus tak ada yang namanya poros. Coba poros mobil kita. Bisa dari atas ke bawah, dari utara ke timur, ke selatan, itu bisa poros. Dari timur ke barat, itu bisa poros. Atau dari barat ke timur. Kalau poros maritim gimana? Nah, itu pun permasalahan. Karena waktu itu, teman saya juga jadi Panglima TNI. Waktu dia jadi Kasal, dia ngomong. Masalah poros maritim itu ditangkap. Bahasa itu. Sekarang bagaimana? Apa kita perlu kapal induk? Iya, perlu. Tapi biaya kapal induk berapa lebih mahal dari bagaimana menyiapkan kalau kapal induk itu di daratan. Tahu nggak? Jadi Pulau Sumatera itu dibuat jadi kapal induk. Di situ ada landasan pesawatnya, di situ ada komando gabungannya, ada pasukannya. Ya kan? Yang penting sekarang kapal yang bisa bergerilya. Itulah Angkatan Rata. Dulu pun saya bilang sama Angkatan Laut, kita perlu ada kapal-kapal yang bergerilya. Sembunyi tapi lebih berbahaya. Kapal kita ditabrak sama kapal kecil aja bisa meledak semua. Gimana? Nah, ini memang konsep ini belum bisa diaplikasikan. Jadi ya Bu Ellen, kita bukan benci orang ini dua, tapi janganlah berbicara yang tidak pada tempatnya. Makanya Pak Prabowo bilang omon-omon, mulai, tapi dia diejek juga, apalagi si Masinton itu. Waduh, saya muak lihat mukanya itu. Orang Batak itu nggak jelas itu. Ya, jadi sekarang. Pak Tobing. Oh, Pak Tobing. Ya, ini sedikit cerita ini. Masinton kan dia dapil Jakarta Selatan itu, dapilnya saya. Itu kalau saya lihat itu posternya dia dirobek semua itu seputaran Jaksel itu. Setiap posternya dia itu, aduh. Berarti artinya dari rakyat sendiri udah ada rasa kurang suka gitu lah ya Pak ya. Iyalah. Kalau ngomong kan mungkin bisa kena pasal ITE. Ya udahlah. Apalah cara untuk melampiaskannya ya dia punya poster, itulah yang dirusak itu. Jadi begini ya, kalau analisa saya, PDIP ini sudah ketakutan sebenarnya. Ya kan? Jadi dia pakai teori, wah keputusan MK salah. Yang kedua, dinasti politik. Gibran itu ingusan, bocah ingusan. Si bocil itu katanya begitu kan. Kemudian yang keempat sekarang pemajulan. Presiden mau dimajukan, dia pikir bisa seperti Pak Harto itu. Pak Harto itu dipilih oleh musyawarah untuk mufakat dan ditetapkan oleh MPR. Kalau sekarang ini dipilih oleh rakyat langsung. Jadi kalau mau memajukan itu rakyat yang bisa memajukan. DPR tidak berhak memberhentikan presiden.
tidak berat. Ini mulai goblok-goblok juga semua itu, ya kan? Jadi menurut saya PDIP ini ketakutan kalah. Dan memang nanti akan tenggelam juga kapalnya itu. Udah nggak cocok berlayar di bumi Nusantara ini. Kalau nggak takut ngapain? Biarlah dia anak kecil, nggak apa-apa. Buktikanlah dia anak kecil, atau buktikanlah dia nggak pengalaman. Apalagi si Adian Putbulu. Aduh, rekam jejak. Pak Harto itu nggak ada rekam jejaknya. Apa rekam jejaknya Pak Harto? Tapi dia bisa menggunakan orang pintar. Saya nggak pintar, tapi saya gunakan orang pintar. Itulah kepemimpinan. Ya, itulah kepemimpinan. Bisa bertahan dia 32 tahun. Jadi itu orang dua itu si Adian Putbulu, si Masinton itu coba berani nggak diskusi sama saya? Masalah pertahanan ya. Coba tandinglah. Tanya aja tadi Pak Jokowi itu. Saya bukan muji-muji diri saya. Saya pelajari bagaimana masalah pertahanan itu menjadi darah daging di tubuh saya. Itu. Ini banyak yang dengar loh ini. Junior-junior saya juga masuk ini. Ya kan? Jadi itulah Bu Ellen ya. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, terima kasih Pak Tobing. Yuk. Ya, thank you Bu Ellen. Thank you Pak Jenderal Tobing atas statementnya.